Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang HOQI atau House of Quality daripada alat hand sanitizer otomatis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Abriansah dari TI 19A. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Di sini itu sudah terdapat HOQI atau House of Quality Control tadi daripada hand sanitizer otomatis, alat hand sanitizer otomatis. Ya, di sini terdapat lambang-lambang di mana ini memiliki nilai-nilai tersendiri. Untuk lingkaran ini bernilai 9. Lalu untuk persegi ini bernilai 3 dan untuk segitiga ini bernilai 1. Lalu di sini pun terdapat ya, nanti akan kita bahas. Yang pertama, kita langsung masuk saja kepada House of Quality ini. Di sini terdapat tingkat kepentingan. Nah, di sini tingkat kepentingan ini sendiri mengandung nilai-nilai dari 1 sampai 6. Di mana semakin besar nilainya, maka di tingkat kepentingannya semakin kecil. Seperti di sini ada untuk tidak mudah rusak, saya beri tingkat kepentingannya itu 1. Lalu untuk mudah isi ulang saya beri tingkat kepentingan 2. Lalu ada model menarik saya beri tingkat kepentingannya 3. Dan untuk ukuran atau cover kuat itu saya beri kepentingan 4. Lalu ukuran minimalis 5 dan harga terjangkau 6. Nah, lalu setelah itu kita berikan tanda-tanda tadi itu apakah berhubungan atau tidak dari permintaan pelanggan dan desain yang akan kita buat, apakah berhubungan atau tidak. Ya, langsung di sini ada mudah isi ulang. Mudah isi ulang dan kekuatan bahan ini tidak berhubungan, maka tidak saya masukkan lambangnya. Lalu ada lebar daripada produk dan mudah isi ulang, ini juga tidak berhubungan. Lalu ada berat dan mudah isi ulang, tidak ada berhubungannya. Lalu ada panjang dan mudah isi ulang, tidak ada hubungannya. Lalu ada jenis bahan yang digunakan dengan mudah isi ulang, tidak ada hubungannya. Lalu di sini ada pewarnaan. Pewarnaan di sini tidak ada hubungannya dengan mudah isi ulang. Lalu di sini ada model produk. Nah, model produk ini saya beri lambang lingkaran atau bernilai 9. Karena model produk dan mudah isi ulang ini ada hubungannya, di mana mudah isi ulang itu maka akan dibuat produk yang memiliki pintu untuk isi ulang atau sebagainya. Lalu di sini ada cover kuat. Nah, di sini cover kuat dengan kekuatan bahan. Nah, ini berhubungan ya, sangat berhubungan, maka saya beri nilai 9 atau lingkaran. Lalu untuk lebar tidak ada, untuk berat tidak ada, untuk panjang tidak ada. Untuk jenis bahan ini berhubungan karena cover kuat itu dipengaruhi oleh jenis bahan juga. Jadi saya beri nilai 3 saja. Lalu untuk pewarnaan tidak ada dan untuk model produk tidak ada. Lalu untuk ukuran minimalis tersendiri untuk kekuatan bahan itu tidak ada. Lalu untuk lebar itu ada karena ukuran harus kita ukur juga lebarnya. Berat, panjang itu harus ada ya. Jadi lebar di sini saya beri nilai 9 karena sangat berpengaruh. Lalu untuk berat sendiri ini saya beri nilai persegi atau bernilai 3. Lalu untuk panjang lingkaran. Lalu untuk jenis bahan pewarnaan itu tidak ada hubungannya dengan ukuran minimalis. Lalu untuk model produk ini ada ya, karena model produk ini juga berpengaruh gitu atau berhubungan dengan ukuran minimalis. Jadi saya beri lambang segitiga atau bernilai 1. Nah, lalu di sini ada model yang menarik. Model menarik di sini untuk kekuatan produk tidak ada, kekuatan bahan tidak ada, lebar tidak ada, berat panjang tidak ada, jenis bahan pun tidak ada. Jadi di sini untuk model menarik yang ada hubungannya itu dengan pewarnaan dan model produknya. Di mana pewarnaan saya beri nilai 3 atau lambang persegi, dan untuk model produk ini saya beri nilai 9 dengan lambang lingkaran. Lalu harga terjangkau. Nah, di sini seperti itu ya. Harga terjangkau pun sama. Jadi kalau di harga terjangkau ini
hanya jenis bahan dan model produk yang berhubungan. Dimana untuk jenis bahan ini saya beri nilai 3 atau lambang persegi, dan untuk model produk dengan harga terjangkau berhubungan saya beri lambang segitiga atau bernilai 1. Nah, lalu untuk tidak mudah rusak, permintaan pelanggan ini tidak mudah rusak. Nah, ini ada hubungannya dengan kekuatan bahan, dimana saya beri nilai 1 atau dengan lambang segitiga. Lalu untuk jenis bahan ini sangat berpengaruh atau sangat berhubungan. Jadi saya beri nilai 9 untuk tidak mudah rusak dengan jenis bahan yang akan dipakai nanti. Seperti itu. Lalu untuk perbandingan antara ketiga toko, dari toko saya, toko Ilham, lalu toko Husein, dan toko Zidan. Di sini saya asumsikan untuk mudah isi ulang Nah, ini di sini juga ada keterangan terlebih dahulu ya. Untuk 3 itu memiliki nilai yang tinggi, lalu 2 sedang, dan 1 itu rendah. Di sini langsung kita masukkan. Untuk toko Ilham saya asumsikan toko kami memiliki nilai yang tinggi untuk mudah isi ulang. Lalu untuk toko Husein ini mudah isi ulang ini rendah, dan untuk toko Zidan pun sama, untuk isi ulangnya rendah. Lalu untuk cover kuat toko kami atau toko Ilham itu memiliki nilai sedang atau saya asumsikan 2. Lalu untuk toko Husein memiliki nilai yang tinggi untuk cover kuat. Lalu untuk toko Zidan memiliki nilai 1 untuk cover kuat. Untuk ukuran minimalis, toko Ilham ini memiliki nilai yang tinggi. Toko Husein memiliki nilai yang rendah, dan toko Zidan memiliki nilai yang sedang. Itu untuk ukuran minimalis. Lalu untuk model menarik, toko Ilham dan toko Husein lalu toko Zidan memiliki nilai yang sama, yaitu 2. Dan untuk harga terjangkau, dari toko Ilham sendiri memiliki nilai yang rendah, toko Husein memiliki nilai rendah, dan toko Zidan itu memiliki nilai yang sedang untuk harga terjangkau. Lalu untuk tidak mudah rusak ini toko Ilham dan toko Husein memiliki nilai 3 atau tinggi. Lalu untuk toko Zidan memiliki nilai 1 atau rendah. Lalu setelah kita kerjakan ini, kita ini tadi jangan lupa ya untuk memasukkan apakah kekuatan, lebar, berat, panjang, jenis bahan, pewarnaan itu memiliki hubungan masing-masing. Jadi di sini sudah ada seperti atap seperti ini ya. Nah, di sini kita masukkan untuk segitiga terbalik ini tidak berhubungan. Lalu untuk tanda positif 1 ini berhubungan, dan positif 2 itu artinya sangat berhubungan. Dimana di sini untuk kekuatan bahan ini berarti yang ini ya, kolom ini. Kekuatan bahan ke lebar, kekuatan bahan dan lebar ini tidak ada hubungannya. Jadi saya beri lambang segitiga terbalik. Lalu di sini untuk kekuatan bahan dan berat, nah ini kekuatan bahan dan berat ini sangat berhubungan. Karena apa? Karena jika bahan semakin berat, bahan semakin kuat, biasanya itu semakin berat, seperti itu. Lalu untuk kekuatan bahan dan panjang ini tidak ada hubungannya. Kekuatan bahan dan jenis bahan ini ada hubungannya ya, sangat ada hubungannya. Lalu untuk kekuatan bahan dan pewarnaan ini tidak ada hubungannya. Lalu untuk kekuatan bahan dan model produk tidak ada hubungannya. Lalu untuk lebar dan berat ini ada hubungannya, karena semakin lebar dia semakin berat. Lalu untuk lebar dan panjang juga ini ada hubungannya. Untuk lebar dan jenis bahan ini tidak ada hubungannya ya. Untuk lebar dan pewarnaan juga tidak ada hubungannya. Lalu untuk lebar dan model produk ini ada hubungannya, berhubungan. Dan untuk berat dan panjang ini berhubungan sama seperti lebar. Lalu untuk berat dan jenis bahan ini sangat berhubungan, karena jenis bahan apa yang digunakan maka mempengaruhi beratnya nanti. Lalu untuk berat dan pewarnaan tidak ada hubungannya. Dan untuk berat dengan model produk juga tidak ada hubungannya. Lalu untuk
panjang ini tidak ada hubungannya dengan jenis bahan, dan panjang tidak ada hubungannya dengan pewarnaan. Panjang ada hubungannya dengan model produk. Nah, untuk jenis bahan, untuk pewarnaan ini, jenis bahannya ini ada hubungannya. Jenis bahan apa yang digunakan, maka pewarnaan juga harus seperti apa, seperti itu. Lalu untuk jenis bahan dan model produk ini sangat berhubungan. Lalu untuk pewarnaan dan model produk juga ini sangat berhubungan, karena pewarnaan kita ambil ini gelap dan terang. Jika warnanya ini gelap, maka model produknya nanti akan jelek, seperti itu. Nah, lalu kita lanjut ke absolute important. Dari absolute important ini kita dapat jumlahkan ya daripada tadi lambang-lambang di sini, seperti itu. Jadi jika ini cara menghitungnya seperti ini. Untuk cover kuat memiliki nilai 9 atau lambang lingkaran ya. Lambang lingkaran ini dikalikan dengan 4. 9 dikali 4 yaitu 36. Lalu segitiga untuk tidak mudah rusak, ini ada segitiga. Lambang segitiga yaitu bernilai 1. 1 dikali 1 yaitu 1. Jadi 36 ditambah 1 yaitu berjumlah 37. Lalu di sini ada lebar. Di sini lebar absolute importantnya berapa? Ya tadi kita hitung ukuran minimalis itu, tingkat kepentingannya itu adalah 5. Dan ini lambang lingkaran ini kita punya nilai 9. 9 dikalikan 5 yaitu 45. Lalu bagaimana dengan berat? Berat juga sama. Jadi berat dan ukuran minimalis ini memiliki tingkat kepentingan itu 5. Dan lambang persegi ini memiliki nilai 3. 3 dikalikan 5 yaitu 15. Seperti itu. Dan untuk seterusnya juga sama seperti itu, dimana panjang memiliki nilai absolutnya itu 45. Lalu untuk jenis itu memiliki absolutnya 39. Dan untuk pewarnaan memiliki absolut 9. Lalu untuk model produk memiliki absolut 56. Seperti itu. Jadi ini adalah nilai absolute importantnya. Lalu untuk kita bahas defect quality. Ini memiliki rentang daripada 1 sampai 5, di mana 1 ini sangat mudah, 2 mudah, 3 itu sedang, 4 sulit, dan 5 itu sangat sulit. Nah, jadi di sini itu ada kekuatan bahan. Kekuatan bahan itu apakah sulit untuk toko Ilham? Ya, di sini defect quality-nya itu mudah. Ya, untuk kekuatan bahan. Lalu untuk lebar ini sangat mudah, untuk berat sangat mudah, untuk panjang ini sangat mudah. Lalu untuk jenis bahan ini mudah untuk direalisasikan. Lalu untuk pewarnaan ini sangat mudah. Nah, untuk defect quality-nya ini untuk model produk ini sedikit sulit. Nah, seperti itu. Lalu untuk selanjutnya itu kita buat grafik. Nah, di sini kita buat grafik terlebih dahulu. Buat grafik di mana toko Ilham itu kita asumsikan atau kita sebut I, untuk toko Husain itu H, untuk toko Zidan itu Z. Nah, di sini dapat terlihat ya. Dapat terlihat di mana I, H, Z. Nah, di sini untuk kekuatan bahan di sini sudah ada nilai-nilainya. Untuk 1 itu rendah, 2 sedang, dan 3 tinggi. Di sini kita tempatkan, ini sudah ada plottingnya, 1, 2, dan 3 seperti itu. Jadi untuk I, H, Z berada di 1, yaitu masih tinggi untuk kekuatan bahan. Lalu untuk lebar, untuk I sendiri itu ada di posisi 1, di kolom 1. Lalu untuk toko Husain dan toko Zidan, H dan Z ini berada di kolom 2. Nah, lalu setelah kita buat tabelnya, itu terserah bagaimana nanti yang kita buat. Apakah akan ada di kolom 1, di kolom 2, itu asumsi kita sendiri. Sampai ke model produk. Model produk sendiri di sini untuk I itu tinggi, untuk Z itu tinggi, dan untuk H itu sangat rendah.
Nah, targetnya bagaimana? Targetnya untuk kekuatan bahan, target toko ilham ini 80% kuat, dan untuk lebar ini minimalis, untuk berat ini ringan. Nah, untuk panjang minimalis, dan jenis bahan yang digunakan ini plastik dengan pewarnaan terang. Lalu untuk model produknya itu kita selalu up to date. Mungkin seperti itu saja penjelasan dari saya mengenai host of quality daripada mesin atau alat hand sanitizer otomatis. Jika saya masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Jika ada salah kata juga saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.